Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika, salam sehat, maju bersama, hebat semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang usaha dan energi. Pada bagian yang pertama ini, yang akan kita bahas adalah tentang usahanya. Usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya untuk bisa memindahkan sebuah benda. Pada usaha dan energi ini, pembahasan pada usaha itu adalah usaha yang dilakukan oleh gaya yang arahnya sejajar dengan arah perpindahan. Kemudian yang kedua, usaha yang dilakukan oleh benda oleh gaya yang dilakukan pada benda jika gayanya membentuk sudut tertentu terhadap horizontal arah perpindahan benda. Dan kemudian benda yang bergerak pada bidang miring, baik yang licin maupun yang kasar. Nah, untuk bisa memahami tentang berapa besarnya usaha atau apa usaha itu, silakan untuk mengikuti pembahasan usaha dan energi di bagian yang pertama ini. Selamat belajar, semoga semuanya menjadi orang yang hebat. Usaha dan energi itu adalah materi yang akan kita bahas saat ini, materi pembelajaran fisika kelas 10. Untuk memahami usaha dan energi ini, yang pertama tentang usaha, perhatikan peristiwa ini. Dari ilustrasi peristiwa ini adalah dapat dipertunjukkan bahwa ada sebuah mobil didorong oleh seseorang dengan gaya F, akhirnya bisa bergerak dari A sampai B, berarti dia telah berpindah sejauh S. Mula-mula mobil tadi adalah diam, kemudian bergerak, berarti berkecepatan atau memiliki kecepatan. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya dorong oleh seseorang tadi sebesar F dan berpindah sejauh S dapat dihitung besarnya berdasarkan dari grafik hubungan antara F terhadap S dalam bentuk luasan segi panjang W sama dengan F kali S. F sama dengan gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan dalam meter, serta W adalah usaha dan satuan Newton meter sama dengan Joule. Selanjutnya, usaha oleh gaya yang arahnya tidak sejajar dengan arah perpindahannya. Perhatikan ilustrasi berikut. Ada seorang anak kecil bermain mobil-mobilan, ditarik dengan menggunakan tali dengan daya tarik F, sehingga terhadap horizontalnya F tersebut membentuk sudut tertentu sebesar alfa. Nah, kemudian berpindah mobil-mobilan tersebut sejauh S dari A ke B dengan gayanya membentuk sudut alfa terhadap horizontal, maka besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya F tersebut oleh anak adalah dapat dinyatakan melalui grafis, yaitu F terhadap horizontal membentuk sudut alfa dan menempuh jarak tertentu sejauh S. Besarnya usaha yang dilakukan adalah sama dengan W sama dengan F cos alfa dikalikan dengan S, di mana F adalah gaya, satuannya Newton, kemudian S adalah perpindahan, satuannya meter, dan W adalah usaha, satuannya Newton meter sama dengan Joule. Sedangkan alfanya adalah sudut apit antara F terhadap S. F adalah gaya, S adalah perpindahan.
Selanjutnya, usaha oleh gaya pada bidang miring. Nah, untuk bidang miring yang licin, maka balok jika ditarik ke atas seperti pada ilustrasi gambar ini, yaitu ada bidang miring, kemudian membentuk sudut alfa terhadap horizontal, benda diletakkan di permukaan bidang miring tersebut. Maka pada benda tersebut terdapat gaya-gaya yang bekerja pada benda adalah W, arahnya ke gravitasi bumi, sebesar M kali G, kemudian karena menekan bidang miring balok tersebut, maka bidang miring akan memberikan gaya normal sebesar N. Dan karena benda ini berada pada bidang miring, jika tidak ada gaya, maka ada kecenderungan bergerak ke bawah dengan penggeraknya adalah berat benda itu sendiri yang besarnya W sin alpha, dan jika ditarik dengan gaya F, kemungkinan balok tersebut akan naik ke atas. Nah, sudah naik ke atas berarti gaya yang bekerja pada balok tersebut telah menghasilkan usaha. Yang besarnya usahanya adalah W sama dengan F min W sin alpha kali S. Jadi F tadi dilawan oleh W sin alpha, di mana W sama dengan M kali G. Kemudian yang B adalah jika balok meluncur ke bawah, berarti dari atas ke bawah. Berarti tinggal kita balik, maka usaha yang dilakukan dari atas ke bawah adalah bergerak ke bawah karena W sin alpha berpindah sejauh S, maka W sama dengan W sin alpha kali S, dan F adalah gaya tarik atau dorong seperti yang pada rumus di atas, satuannya Newton. W sama dengan berat benda, satuannya Newton. G adalah percepatan gravitasi meter sekon pangkat 2. Alpha adalah sudut kemiringannya, dan S adalah jarak perpindahan dalam satuan meter. Selanjutnya, usaha oleh gaya pada bidang miring yang kasar. Jadi untuk bidang miring yang kasar, sebagaimana ilustrasi berikut, ada bidang miring, sudut kemiringannya adalah alpha, kemudian balok berada di permukaan bidang miring, memiliki berat W, bidang memberikan gaya normal sebesar N, dan balok tersebut memiliki berat yang arahnya sejajar dengan bidang miring adalah W sin alpha, dan jika ditarik dengan gaya F, maka di antara balok dan bidang miring terdapat gaya gesek sebesar F yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, jika berat bendanya ke atas, maka F-nya ke bawah, dan dengan demikian ada balok berpindah, maka gaya yang bekerja menghasilkan usaha. Untuk balok yang ditarik ke atas, usahanya adalah W sama dengan F min W sin alpha plus F dikalikan dengan S, di mana gaya gesek F kecil adalah sama dengan koefisien gesek mu kali gaya normal N, di mana besarnya gaya normal N adalah mg cos alpha. Untuk balok yang meluncur ke bawah pada bidang miring, maka F-nya tidak ada, dan gaya geseknya arahnya menjadi ke atas bukan ke bawah. W sama dengan W sin alpha min F kali S, F gesek satuannya Newton, dan mu adalah koefisien geseknya. Sebagai contoh 1, sebuah mobil memiliki gaya dorong sebesar 50 Newton dalam waktu T tertentu menempuh jarak perpindahan 12 meter. Besarnya usaha yang dilakukan mobil tersebut sebesar titik-titik. Kita selesaikan. Untuk gaya bekerja F sama dengan 50 Newton dan kemudian berpindah sejauh S sama dengan 12 meter, maka usahanya W adalah F kali S sama dengan 50 kali
12. Hasilnya adalah 600 Joule. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Sebuah balok berada pada bidang licin, ditarik dengan sebuah gaya seperti terlihat pada gambar. Maka besarnya usaha untuk memindahkan balok selama 20 detik dari keadaan awal diam adalah titik-titik. Nah, jadi ada benda berupa balok, masanya 10 kg, ditarik dengan gaya F 50 Newton terhadap horizontal. F-nya membentuk sudut 37 derajat. Kita tuliskan M sama dengan 10 kg, T sama dengan 20 sekon, F 50 Newton, dan alfanya 37 derajat. W sama dengan F cos alpha kali S, di mana S-nya jarak perpindahannya adalah setengah A kali T pangkat 2. Kenapa? Karena kecepatan awalnya adalah 0 diam. Rumus asalnya adalah S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Nah, A sama dengan F cos alpha dibagi M, gaya menyebabkan perpindahan suatu benda. Sama dengan 50 kali 0,8 per 10 sama dengan 4 meter per sekon pangkat 2. Maka S sama dengan setengah kali 4 kali 20 kuadrat sama dengan 800 meter. Maka besarnya usaha yang dilakukan adalah W sama dengan 50 cos 37 derajat kali 800 sama dengan 50 kali 0,8 kali 800. Hasilnya adalah 32.000 Joule. Jadi gaya menyebabkan benda mengalami percepatan. Contoh 3. Ini adalah merupakan contoh soal tip Hodge. Balok A dengan beratnya 100 Newton bergerak menaiki bidang miring licin dengan sudut kemiringannya 30 derajat. Ditarik dengan F sehingga balok bergerak dengan laju konstan. Tentukan besar usaha yang telah dilakukan oleh gaya F saat balok mencapai puncaknya. Bidang miring punya kemiringan 30 derajat dan ketingginya maksimum adalah diukur dari dasar adalah 5 meter, dan dari balok tersebut kemudian digambarkan gaya yang bekerja padanya, yaitu ada berat benda W M kali G, kemudian gaya normal N, dan W sin alpha sebagai berat benda ditarik dengan gaya F. Maka W sama dengan F kali S. Karena lajunya konstan, maka sigma F-nya sama dengan 0, hukum 1 Newton. Berarti F min W sin 30 derajat sama dengan 0, sehingga F besarnya 100 kali 0,5 sama dengan 50 Newton. Sedangkan S-nya adalah H per sin 30 derajat. Hanya 5 meter, sin 30 derajat adalah setengah, maka 5 dibagi 0,5 atau setengah sama dengan 10 meter. Dengan demikian dapat diperhitungkan besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya F tersebut adalah W sama dengan 50 kali 10 sama dengan 500 Joule. Lanjut untuk contoh soal 4, masih tipe Hodge soalnya. Sebuah benda bermasa 20 kg terletak pada dasar bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Benda ditarik dengan gaya 500 Newton seperti terlihat pada gambar di bawah. Ada bidang miring, sudut kemiringannya adalah alfa. Benda berupa balok diletakkan di permukaannya, kemudian ditarik dengan gaya sebesar F.
Jika bidang miring kasar dengan koefisien gesek μk sama dengan 0,2, hitung usaha total yang dilakukan pada benda jika benda berpindah sejauh 5 meter sepanjang bidang miring. Kita selesaikan. M 20 kg, alpanya 30 derajat, F-nya 500 Newton, μk-nya 0,2, S 5 meter, dan G percepatan gravitasinya adalah 10 meter sekon pangkat min 2. Sebagai ilustrasinya ada balok berada pada bidang miring dengan sudut kemiringan alfa, punya berat sebesar W sama dengan mg, dan bidang miring memberikan gaya normal sebesar N sama dengan mg cos alfa, ditarik dengan gaya F dan dilawan oleh W aksen yang besarnya mg sin alfa, dan kemudian mendapatkan gaya gesek yang arahnya ke bawah sebesar F, sehingga bila gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, kalau kita tuliskan kembali, F sama dengan 500 Newton, B aksen W sin alpha sama dengan mg sin 30 derajat sama dengan 20 kali 10 kali 0,5 sama dengan 100 Newton. Sedangkan gaya geseknya F sama dengan μk kali N, μk kali mg cos 30 derajat, N adalah gaya normal, dan kalau kita masukkan angkanya maka sama dengan 0,2 kali 20 kali 10 kali 0,87 sama dengan 34,8 Newton. Nah, balok bergerak ke atas berarti gaya yang bekerja telah menghasilkan usaha. Usaha yang dilakukan adalah W sama dengan sigma F kali S, karena gaya yang bekerja lebih dari 1, maka W sama dengan yang searah dengan arah gerak berarti positif, yang berlawan negatif. F min W aksen plus F kali S, 500 min 100 plus 34,8 kali 5 sama dengan 1826 Joule. Contoh yang kelima juga soal tipe Hodge. Sebuah balok masanya 2 kg pada bidang datar didorong dengan gaya yang arahnya mendatar, besarnya berubah-ubah terhadap kedudukan balok seperti terlihat pada gambar. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya pada balok setelah balok berpindah sejauh 4 meter. Nah, itu digambarkan pada gambar tersebut, grafik hubungan F terhadap S. Perhatikan luasan trapesium ABCD. Yang besarnya luasan itu sama dengan usaha yang dilakukan pada usaha yang pertama, W1 dari dari S 0 sampai 2 meter. Yang besarnya bisa dinyatakan jumlah sisi sejajar dikalikan dengan tingginya dibagi 2, maka W1 sama dengan BC plus AD kali AB per 2. BC adalah sisi yang di atas, besarnya 1, AD adalah besarnya 2, AB besarnya adalah 20. Sehingga bisa dituliskan sama dengan 1 plus 2 kali 20 dibagi 2, maka W1 nya sama dengan 30 Joule. Untuk berikutnya, luasan segitiga EFG. Sedangkan dari 2 sampai 3 meter itu berarti dia tidak
ada gaya sehingga usahanya sama dengan 0. Segitiga EF di W2 rumusnya setengah alas kali tinggi, berarti setengah kali EG kali FG sama dengan setengah kali 1 kali min 20 arahnya ke bawah sama dengan min 10 Newton. Maka W sama dengan W1 plus W2 sama dengan 30 plus min 10 sama dengan 20 Joule. Demikian tadi pembahasan usaha dan energi part yang pertama atau bagian yang pertama, khusus tentang menentukan besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya, baik pada bidang mendatar maupun pada bidang miring, baik yang licin maupun pada yang kasar permukaan bidang tersebut. Selamat belajar, semoga Anda semuanya sukses untuk menjadi orang-orang yang berguna di masa depan. Maju bersama, hebat semuanya. Salam fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.